Tetapi manakala kedewasaan itu semakin ada dalam dirinya, dia semakin menyadari bahwa ya saya punya target, tapi orang lain juga punya target. Ya saya itu ingin senang, tapi juga orang lain juga ingin senang. Akhirnya yuk bersinergi aja lah, agar kita senang bersama-sama. Sehingga dibuatlah sebuah, yuk bikin target bersama-sama, bikin tujuan bersama-sama. Untuk mencapai itu kita bikin aturan main bersama-sama. Maka terjadilah yang disebut dengan hukum positif. Manakala masyarakat itu kesadaran kolektifnya semakin tinggi, maka dia akan lebih mudah mematuhi hukum, karena itu adalah kode etik bersama, karena itu adalah ketetapan bersama, karena itu adalah rule bersama-sama, agar kita mampu mencapai cita-cita kita bersama. Ya, jadi egonya mulai berkurang, meskipun akan membentuk ego baru yang disebut ego komunitas. Ya, masyarakat yang seperti itu, dia akan bertindak bersama-sama, saling take and give bersama-sama, tapi kepada selain komunitasnya, dia bisa menjadi penjajah. Asal demi kebaikan bersama-sama kita, komunitas itu. Ya, ada enggak nuansa seperti itu kalau Mas Imron melihat yang disebut tadi negara-negara barat? Ada enggak fenomena yang seperti saya analogikan tadi? Ya, itu adalah semangat kebersamaan namanya. Ya, dan semangat kebersamaan itu ya karena basicnya itu bukan dari basic ketuhanan, basicnya bukan dari basic substansi nurani dan substansi kebenaran, bukan substansi kemanusiaan. Makanya tergantung kebersamaan itu mau mengarah kemana, ya tergantung upaya mereka masing-masing. Ya, jadi ada satu negara yang sudah mempunyai kesadaran kebersamaan seperti itu, sehingga dia menjadi kompak dalam negara itu, dan dia mempunyai supremasi hukum terhadap negara itu, tapi dia menjadi penjajah bagi bangsa lain. Dia menjadi sangat zalim, sangat lalim kepada negara lain. Ya. Kenapa? Ya karena supremasinya masih pada supremasi ego. Cuma ego kebersamaan, ego bersama-sama. Berbeda kalau kita kemudian afiliasinya kepada Tuhan. Ego itu betul-betul bisa luruh. Ya, sehingga yang menjadi supremasi dalam dirinya itu bukan egonya, tapi nuraninya. Itu yang bisa kemudian berafiliasi kepada Tuhan. Gitu ya Mas. Jadi soal supremasi hukum itu kan harus ada landasannya. Landasannya apa? Ya landasannya itu keyakinan bersama itu. Nah, kalau hukum dari Tuhan, yakinnya harus kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau supremasi hukum, hukum yang dibuat oleh DPR, kita tidak yakin sama DPR. Ya mana bisa? Syariat itu harus mempunyai di atas apa dia diletakkan. Ya, dalam istilah teknis disebut sebagai furu'uddin, cabang. Kalau dalam agama disebut cabang agama. Sementara cabang agama itu merupakan rangkaian yang dia berdiri di atas pohonnya kan, di atas akarnya kan. Ya gitulah. Sama lah. Hukum positif juga begitu. Jadi supremasi hukum itu harus berada tahapan berikutnya.
yang harus dilalui oleh tahapan sebelumnya. Apakah? Yaitu sebuah keyakinan, sebuah akidah. Hukum positif, ya dia harus yakin kepada para penegak pendiri hukum. Itu. Nah kalau kepada pendiri hukum sudah tidak yakin, kepada penegak hukum sudah tidak yakin, bagaimana orang bisa supremasi hukum? Gitu, kira-kira. Kemudian yang kedua, apakah syarat didemi? Berarti waktu nentak ini. Dijeda dulu, nanti kita jawab yang kedua, boleh ya, Weh? Ini saya selesaikan boleh ya? Boleh. Apa syarat yang harus dipunyai untuk mencari ilmu ya? Ya udah deh, nanti deh, ini nggak bisa pendek sih. Udah break dulu. Break dulu, sambil ngopi dulu ya, Weh. Udah disiapkan? Saya juga ngopi deh, barengan deh. Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana, kami akan kembali sejenak lagi, masih dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Siwa Agus Hidayat. In 2030, live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Thamrin, this is the Sound of Family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The Sound of Family. Or on Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. This is the Sound of Family. 105.8 Stay close to your family. Hai Light Audience. Hal-hal baik akan datang pada orang-orang yang menunggu sambil tetap bekerja. Itulah yang disebut dengan mengimani sesuatu yang sedang dikerjakan. Mereka bukan hanya duduk diam dan berharap Tuhan akan melakukan sesuatu pada hidupnya. Mereka sabar menunggu, namun tetap sambil bekerja dan tetap berfokus pada proses yang dinikmati, sehingga akhirnya hasilnya pun akan datang. Dan apapun hasilnya, syukurilah, karena itulah hal yang terbaik yang Anda bisa dapatkan. Evaluasi hasil tersebut dan tingkatkan kinerja Anda, sehingga dari waktu ke waktu, Anda akan selalu menjadi lebih baik lagi. Saya Adi Sandi, The Peak Performance Coach dari adisandi.com untuk Light FM. Masih dari lantai 25 di Wisma Nusantara Jakarta, Light Audience. Hari Kamis tanggal 18 April 2013, kita masih bersama di berproses menuju kesejatian diri bersama Siwa Agus Hidayat. Dan kita lanjutkan kembali diskusi kita pada malam ini. Bisa lanjut dengan pertanyaan kedua dari Mas Imron di Bekasi. Apa syarat yang harus dipunyai oleh kita untuk mencari ilmu sehingga nggak istilahnya tadi bagus tuh, nggak keblusuk gitu ya. Itu istilah Jawa. Istilah Jawa. Monggo. Nggak tersesat maksudnya. Nggak tersesat, betul. Syaratnya apa? Menurut saya begini, syaratnya tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Benar yang mana? Benar sesuai yang difahami oleh seseorang. Ya, bisa jadi benar menurut saya, bisa beda dengan Mas Ariel Brown misalnya. Tidak apa-apa, tapi itu akan sangat mempengaruhi akibat-akibat yang terjadi kemudian pada diri seseorang. Jadi syaratnya yang pertama kita cek, kita teliti dalam mencari ilmu itu tujuannya apa. Ya, kalau menurut saya sih tujuan yang benar ya Tuhan. Ya, tujuan itu sesuatu yang menjadi pusat harapan saya, menjadi titik pusat perhatian saya, dan menjadi apa ya namanya titik sasaran dan pusat perhatian. Itu kan tujuan. Ya, kalau tujuannya itu, atau beginilah, kita sempitkan, kita tujuannya agar saya lebih benar, ya, pribadi saya lebih bermutu, diri saya lebih benar. Jadi dari Tuhan bisa kita turunkan, biar agak membumi. Ya,
Kemudian niatnya apa? Kalau tujuan itu ada di depan sana. Niatnya itu motivasi saya sekarang. Semangat saya sekarang. Apa? Ya, kalau yang saya pakai, niatnya ya harus bismillah. Nggak pakai kata bismillah ya boleh, tetapi maksudnya itu. Yaitu melaksanakan perintah Tuhan. Boleh kita turunkan, melaksanakan perintah nurani, atau melaksanakan perintah kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang sudah kita pahami. Jadi itu tujuan, kita cek tujuannya apa, niatnya apa, kemudian caranya bagaimana. Ya caranya yang benar. Benar yang bagaimana? Ya sesuai kebenaran yang sudah kita tangkap saat ini. Kalau 3 hal itu ada, menurut saya, dia mau ketemu siapapun, mau ketemu guru yang orisinil, wah itu pasti jos. Bahkan seandainya dia ketemu guru yang mirip-mirip guru, juga tidak ada masalah. Atau ketemu guru yang guru palsu, tidak ada masalah. Toh ada hukum sebab akibat yang universal kok. Ya, apalagi kalau kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha mendidik, Tuhan itu memerintahkan kita untuk mencari ilmu, mencari kebenaran. Kalau kita benar-benar mencari kebenaran karena perintah Tuhan, gak mungkin kita tersesat dibiarin sama Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, yakin sama Tuhan, kita kemudian melaksanakan perintah Tuhan, kita tersesat, dibiarin saja sama Tuhan, menurut saya itu pasti bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang Tuhan, dan dia maha benar, dan dia memerintahkan kebenaran, saya melaksanakan perintah itu, pasti saya akan disupport oleh dia, pasti saya akan difasilitasi oleh dia, pasti saya akan dibantu oleh dia. Tidak mungkin kalau saya melaksanakan perintah dia, kemudian saya sesat, dibiarin. Mustahil. Syaratnya, tujuan saya memang benar. Saya pernah loh mencari ilmu, tapi tujuannya nanti kalau saya diskusi biar saya menang. Tuh, ego banget toh. Mencari ilmu nanti agar saya bisa kerja dan bisa nyari uang. Toh, ego banget kan saya. Ya begitulah. Tujuannya harus diwaspadai, niatnya harus diwaspadai. Tujuan itu yang kita jadikan titik sasaran dan pusat perhatian ada di depan sana, jauh. Niat itu ada di dada saya. Motivasi, semangat, spirit, ya, azam, nah, itu ada di dada saya. Itu tentang niat. Sayangnya, saya lama sekali terjebak seakan-akan tujuan dan niat itu sama. Ya itulah yang terjadi. Ya, tapi itu masa lalu. Sekarang tidak. Tujuan dan niat jelas jauh berbeda. Ya, tujuan itu ada di luar diri kita, ada di sono. Niat itu ada di dalam diri saya, di sini. Kemudian cara. Indikasinya apa? Kalau kita ini ada pada jalur taklim atau mencari ilmu atau dapat guru yang benar, indikasinya jangan melihat keluar. Lihatlah dalam diri kita. Jangan melihat keluar. Saya akan ketemu guru yang mana, itu tidak penting. Karena di sana ada keseimbangan hukum sebab akibat. Yang baik akan ditemukan kepada yang baik. Yang buruk dia juga akan cenderung ketemunya kepada yang buruk. Jadi indikasinya jangan melihat keluar. Dalam masalah taklim, saya punya 3 indikator. Kalau itu ada dalam diri saya, maka saya ada pada jalur yang benar. 1, saya harus mentaati kebenaran yang saya sudah pahami sekarang. Meskipun itu berbeda dengan orang lain, tapi saya meyakini keyakinan yang argumentatif, bukan sekedar keyakinan yang
yang apa? Yang pameo, yang doktriner, enggak. Kebenaran yang benar-benar saya yakini, yakin yang argumentatif. Maka itu indikasi yang pertama bahwa saya di jalur yang benar. Saya wajib mentaati kebenaran yang sudah saya tangkap sekarang. Kalau indikasi ini ada, dilanjut dengan indikasi kedua. Karena kebenaran yang saya pahami itu belum terjamin pasti benarnya, maka saya tidak boleh berhenti mencari kebenaran yang lain yang saya belum tahu sekarang. Itu indikasi kedua. Selalu mencari kebenaran yang lebih bermutu. Indikasi yang ketiga, pada saat saya mendapatkan kebenaran yang lebih bermutu, yang lebih argumentatif, saya harus berani merevisi kebenaran saya tadi dengan kebenaran saya sekarang. Saya harus berani untuk mengatakan kebenaran saya kemarin salah menurut ukuran kebenaran yang saya pahami sekarang. Ya, itu 3 indikasi. Kita mau dapat guru yang mana, guru yang menipu, guru yang apa ya? Ya, apapun lah. Ketemu teman akan bermanfaat. Teman menipu kita, kita bermanfaat. Kita ketemu guru itu ternyata menyesatkan kita, tetap bermanfaat. Sepanjang syarat dan indikasi tadi, syaratnya 3, tujuan, niat, dan cara. Indikasinya juga 3, mentaati kebenaran yang sudah ada sambil mencari yang lebih bermutu, dan berani merevisi kebenaran kemarin dengan kebenaran sekarang. Kalau itu ada, kita mau ketemu siapa saja, kita mau ditipu siapa saja, kita mau dibelok-belokkan siapa saja, kita mau di apapun lah, yakin 100% Tuhan bersama kita, Tuhan ada di pihak kita. Dialah yang akan menjadi sumber ketergantungan kebaikan proses saya. Sehebat-hebat orang yang mau menyesatkan saya, tidak akan kuat. Nah. Jadi kalau ada kalimat, jangan kamu terlalu serius ya dalam mempelajari agama. Wah, apalagi pelajaran agama dengan filsafat, kamu nanti malah tersesat. No, kalimat itu sudah lama saya coret dengan spidol merah. Kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, pasti kita 100% dibantu oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak begitu, cari Tuhan yang lain, jangan Tuhan itu. Maksud Tuhan begitu, kasih perintah, kita melaksanakan perintahnya, kita tersesat, didiamkan. Mustahil bin mustahil. Lanjut Mas, waktunya entah ya. Baik, 1 penelpon dan 2 SMS. Ya, begitu. Baik, kita ke penelpon berikutnya, Light Audience, silakan. Oke, terputus. Silakan di 398-35906 ya, atau di luar Jakarta 0213983596 Light Audience. Masih belum tersambung juga. Baik, SMS. Kita ke SMS. Ada Ibu Yun di Grogol. Assalamualaikum Pak Siwo. Udah Pak Siwo gitu ya, double jadinya. Bagaimana sikap yang benar dalam memohon pertolongan Allah supaya tidak salah niat? Mengucap Alhamdulillah memang harus benar-benar ya wo. Terakhirnya begini wo, wah Siwo benar-benar wow gitu. Oh, belum tahu sih. Belum tahu yang benar-benar wow masalahnya. Wow. Oke, SMS yang kedua sebelum ke penelpon, dari Didi di Bogor yang ingin saya tanyakan. Dari Didi. Ya. Yang ingin saya tanyakan, ketika manusia sakit, jasad atau ruh yang sakit? Bila ruh yang sakit, manusia sakit. Betul. Yang sakit itu siapa? Jasad atau ruh? Yeah. Kalau ruh yang sakit, bukankah ruh itu suci? Bagaimana menurut pemahaman Siwo? Dan penelpon? Assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak siapa? Atau Mas siapa? Dengan
Agung di Bogor, Mas. Mas Agung, silakan Mas. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, saya mau mohon sharingnya mengenai fenomena yang sekarang ini. Mohon maaf kalau saya menyebutkan banyak umat sekarang yang itu taklid kepada Habib. Jadi Banyak Habibisme apa, kalau umat yang taklid kepada Habaib. yang taklid. Iya. Taklid. Sedangkan kan sepertinya kalau bukan import dari Arab itu bukan Islam. Padahal di Indonesia ini kan banyak ulama, banyak kiai, banyak ajengan. Itu gimana sih menyikapinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi? Ya. Murni Mas. Monggo. Kita mulai dari Mas Agung di Bogor karena Baipun. Banyak umat yang bertaklid kepada habaib. Ini ada 3 kalimat yang harus dicermati, Mas Agung. Hati-hati menggunakan kalimat ini, yaitu umat, taklid, dan habaib. Apa dulu definisi umat? Apa dulu definisi taklid? Apa dulu definisi habaib? Kalau definisinya salah, serangkaian kalimat ini ya akan salah semua. Ya, kalau bukan dari Arab, bukan Islam. Ya. Bagaimana menyikapinya? Iya sih, mau berdoa aja kalau nggak pakai bahasa Arab, nggak mantep ya. Seakan-akan Tuhan nggak paham dengan selain bahasa Arab. Bagaimana kita menyikapi yang seperti itu? Kalau saya ya Mas, menyikapi yang seperti itu. Tapi kan ini masalah bagaimana kedewasaan kepribadian seseorang. Nah, semakin seseorang dewasa, itu ciri-cirinya begini. Orang semakin dewasa, itu pasti ada itu. Kalau tidak itu, tidak dewasa. Yaitu ngemong. Ya, tahu kan ngemong? Ngemong itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa, Mas Aril? Apa ya? Ngemong. Ngemong itu nemenin juga bukan ya kalau nemenin? Bukan ya? Lebih dari itu. Ngemong itu mengandung mengasuh lebih lagi. Mengasuh bisa ada itunya, tapi ngemong itu lebih spesifik lagi karena ngemong itu ada bentuk mendidiknya, ada bentuk toleransinya, ada bentuk menjaga tepos liro empatinya. Nah, dan ngomong itu ada bentuk tanggung jawabnya juga. Jadi ya beginilah, kan ada istilah pamong ya. Kalau pamong kan jadi bahasa Indonesia. Ya. Nah, pamong itu maksudnya pamomong. Nah, ngemong. Orang tua kepada anak, nah, itu ya, ngomong. Betul. Ya, semakin seseorang dewasa, maka indikasi ngemong itu pasti akan semakin bermutu. Ya. Nah, bagaimana mensikapi kejadian-kejadian yang di masyarakat seperti itu? Ada kalimatnya tadi, umat yang taklid kepada habaib. Bahkan ada masyarakat yang punya satu pemahaman doktrinal mungkin, kalau bukan dari Arab, bukan Islam. Nah, kita mau milih jadi orang dewasa apa tidak? Kita mau milih jadi anak-anak atau orang dewasa? Kalau kita mau jadi orang dewasa, yang pertama indikasinya adalah ngomong. Ngomong itu tidak suka merintah, tidak suka mendikte, apalagi memojokkan, apalagi memaksakan. Ngomong itu selalu di sana itu ada motivasi. Di sana itu ada toleransi. Ya, tapi untuk itu kan butuh kedewasaan pribadi. Kita kembali aja kepada pakem yang universal. Gini, kalau ada masyarakat yang seperti itu,
ya biarin aja, kan itu bukan tugas saya. Kita kembali ke basic, konsentrasi tugas. Apa tugas saya? Tugas saya sebagai anak, apa tugasnya? Tugas saya sebagai suami, apa tugasnya? Tugas saya sebagai istri, sebagai orang tua, apa tugasnya? Itu saja lah. Masyarakat seperti itu. Masyarakat punya prosesnya sendiri. Orang punya kemerdekaannya sendiri. Dan lain-lain. Jadi sikapnya seperti itu. Nanti kalau sudah mulai timbul kesadaran bahwa saya punya tugas untuk membantu dia, nah kita bantu dia. Tapi kalau alat ukur kita hanya, maaf, alat ukur egoisme, saya punya ilmu seperti ini kok dia kayak gitu ya, nah kasihan ya. Kasihan itu karena dibandingkan dengan saya, itu kasihan yang egois namanya. Kasihan yang tidak jadi ibadah. Kasihan yang jadi ibadah itu kasihan yang basicnya tauhid. Ya, itu. Jadi bagaimana menyikapi, kembali ke basic. Yuk kita konsentrasi tugas. Hal-hal seperti itu bukan tugas kita kok. Biarin aja. Mau orang mau berbuat salah, mau berbuat benar, dia mau taklid, mau tidak, itu urusan mereka. Saya punya urusan sendiri, saya punya tugas-tugas, saya punya kewajiban-kewajiban, saya harus konsentrasi kepada tugas saya, sehingga kita tidak overlapping terhadap hal-hal seperti itu. Atau kita mau bersikap yang lebih bermutu, yaitu kita jadi orang yang dewasa, ngomong. Wah, untuk ngomong itu tidak mudah. Dia adalah motivator. Untuk bisa ngomong itu, dia harus banyak hal ya. Yang pasti kalau suka memojokkan, suka mengungkit-ngungkit kesalahan, keburukan, suka apalagi memaksakan, pasti itu indikasi yang belum dewasa. Itu indikasi anak-anak. Kita lanjut ke Ibu Yuni. Bagaimana cara memohon kepada Allah? Apa ya tadi, saya mungkin bisa salah memahami. Bisa dibantu? Baik. Bro? Yang diminta oleh Bu Yuyun. Ibu Yuyun. Atau salah. Bagaimana sikap yang benar dalam memohon pertolongan Allah supaya tidak salah niat? Wow, terakhirnya wow. Bagaimana sikap kita dalam meminta pertolongan Allah agar tidak salah niat? Jadi yang pertama niat ya, baru nanti tidak salah. Pertama niat dulu. Agar niat tidak salah itu begini, kita harus mengandalkan Tuhan ketimbang diri kita. Sehingga apapun permohonan kita itu jangan kita patok atau kita targetkan harus terpenuhi keinginan saya. Jadi ya kita sudah berpikir bahwa ini baik. Misalnya kalau saya kaya itu baik misalnya ya, saya yakin deh kalau saya kaya saya baik. Kemudian kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau adalah Tuhanku, Engkau pasti membantuku, mohon aku diberi kekayaan ya Allah. Tapi kita harus mendasari itu semua bahwa Allah pasti lebih tahu kalau saya itu kaya, itu lebih baik untuk kaya atau tidak. Ya, sehingga permohonan kita sifatnya tidak mendikte kepada Tuhan. Kita tidak hanya memfungsikan Tuhan hanya untuk menjadi pembantu saya untuk mewujudkan agar saya kaya. Tidak, tapi kita tempatkan beliau sebagai guru, beliau sebagai bos, beliau sebagai komandan, beliau yang lebih tahu apa sebetulnya yang membuat saya itu bisa lebih baik, lebih benar, lebih bahagia, lebih sukses ke depan. Jadi semua permintaan kita kepada Allah tidak boleh seyogianya ya. Tidak ada konotasi mendikte di situ. Apalagi kok memerintah. Kenapa? Karena nanti yang kecewa kita sendiri nanti. Ya saya sudah meminta pakai sholat tahajud lah, pakai puasa lah, pakai macam-macam, sudah 3 tahun lebih tidak dikabul-kabulkan.
Tuhan gak adil, Tuhan pelit. Padahal seandainya dikabulkan, malah jungkir walik loh. Kita nggak tahu toh. Kita hanya tahu secuil saja, sepenggal dari khayalan pikiran kita masa depan. Oh iya, kalau itu baik untuk saya. Belum tentu. Orang sakit minta sembuh boleh, tapi jangan mendikte Tuhan, karena belum tentu sembuh itu lebih baik dari sakitnya. Pada saat kita, ya intinya begitulah. Agar kita tidak salah niat, dudukkan Allah itu sebagai Tuhan. Boleh memang, karena Allah Maha Penolong, kita fungsikan Allah sebagai penolong saya. Tapi pusatnya harus pada Allah, bukan pada keinginan saya. Ya, itu nanti bisa membedakan antara permohonan dan doa. Kalau doa pasti dikabulkan karena yang menjadi pusat gravitasinya adalah Tuhan. Beda dengan memohon, meminta. Itu yang dijadikan pusatnya kan saya. Wahai Allah, saya ini loh punya keinginan, punya begini, bantu dong. Itulah kira-kira. Jadi pusatnya ada di saya, bukan di Tuhan. Beda dengan berdoa. Kalau berdoa itu yang jadi pusat Tuhan, saya yang menyesuaikan Tuhan. Itu kira-kira cara meminta tolong. Caranya, kita pikir dulu kalau saya minta tolong tentang ini, itu menurut ilmu saya, menurut pikiran saya, menurut perasaan saya, menurut logika saya. Apakah ini baik? Kalau kita menyatakan pasti secara itu tadi bahwa baik, kita boleh memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, soal nanti dikabulkan atau tidak, yang namanya permohonan, Allah lah yang akan menentukan, karena Allah lebih tahu apa yang bisa menyempurnakan saya. Terakhir Mas Didi di Bogor, kalau manusia sakit, itu yang sakit siapa? Jasadnya apa? Rohnya. Kalau roh, bukankah roh itu suci? Ya, gini, paling tidak menurut saya, manusia itu punya jasmani dan punya rohani. Terhubungnya jasmani dengan rohani itu menumbuhkan sesuatu yang disebut dengan nyawa. Ya, pada saat jasmani dan rohani itu putus, nyawanya apa namanya? Menguap. Nyawanya kemana? Nah, sakit itu kan hanya terjadi pada saat ada hubungan jasmani dan rohani itu. Kalau hubungan sudah tidak ada, ya nggak sakit toh. Ya, jadi yang sakit siapa? Rohaninya. Nah, masalahnya begini, rohani itu apa sama dengan roh? Nah, itu yang jadi masalah. Saya diajari bahwa rohani itu roh. Setelah kemudian saya belajar, ternyata ini salah kaprah. Maksudnya rohani itu diri saya yang spiritual. Di sana itu ada nurani, ada nafas. Nafas itu punya rasa yang spiritual. Nah, kadang-kadang rasa itu bisa ditimbulkan dari hubungan yang spiritual tadi dengan yang fisik. Pada saat saya dicubit, maka saya merasa sakit. Saya yang mana? Ya, yang spiritual. Kita tidak membahas roh ya. Karena kalau membahas roh, wah nanti macam-macam. Kalau roh itu suci, ya pasti suci. Tapi roh itu apa? Semua yang ada itu punya roh. Bukan hanya manusia yang punya roh. Ya, tapi kalau rohani, nah itu khusus manusia. Nah, saya dulu overlapping dalam memahami antara rohani dan roh. Apakah sama rohani dengan roh? Tidak. Itu sudah istilah yang sudah terbentuk di masyarakat. Rohani itu maksudnya diri kita yang batin, bukan yang fisik. Itu rohani. Roh itu lain lagi. Ya. Siapa yang sakit? Yang sakit itu rohani saya, bukan saya yang fisik. Fisik itu sebagai disebutnya apa ya? Sebagai pengantar boleh, sebagai apa ya namanya? Wacana, medan.
Ya mungkin itu aja lah, pengantar itu ya, yang menghantarkan sakit. Apalah. Tapi kalau diri saya yang batin sudah tidak berhubungan dengan yang fisik, ya rasa sakit itu sudah nggak ada lagi. Ada contoh simpel praktis begini. Jari itu di pangkalnya kita ikat dengan karet yang kencang itu, yang kuat gitu ya, sehingga menekan alur perjalanan darah. Biarkan sampai warnanya biru sampai ada kesemutan, sampai nanti disebut mati rasa. Nah itu sudah, itu di transisi, dia tidak connect lagi dengan diri kita yang spiritual, maka disebut mati rasa. Itu mati rasa yang tidak kerasa ya. Orang dibius itu hubungan fisik dengan spiritualnya dihadang sehingga tidak connect ya. Dia dioperasi ya nggak sakit ya, begitulah. Kalau kita ingin memang bisa kita membuat handicap antara yang jasmani saya dengan rohani saya, ya bisa. Pakai obat bisa, memisahkan saja bisa kok. Minum baygon kan pisah nanti antara fisik dengan spiritualnya ya. Jadi itu bisa. Nah, siapa yang sakit? Saya yang spiritual. Yang fisik itu dia hanya sebagai penghantar saja, bukan dia yang merasakan. Gitu kira-kira. Habis waktunya. Kelewat. Udah cukup. Nggak kelewat, tapi nggak apa-apa. Leitodians ya. Terima kasih sudah bergabung Leitodians, dan kita akan segera menuntaskan acara berproses menuju kesejahteraan diri. Nyambung nih. Lagi kan? Memang dengan cara Jadi, itu. Jadi saya minta pamit. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam berproses menuju Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah akhir dari obrolan kita Leitodians di berproses menuju kesejatian diri bersama Siwa Agus Hidayat untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 April 2013. Terima kasih sudah bergabung melalui SMS di 081880101058 atau juga di 398355906. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.